banyak masyarakat loh sekarang yang memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Bukankah itu suatu yang berbeda, Pak? Terus itu gimana, Pak? Ya, jadi itu adalah pertanyaan yang bagus. Jadi selama ini masyarakat kita banyak sekali yang berpemahaman bahwa antara pelanggaran dan sengketa itu adalah sama. Maka kita perlu luruskan itu, Bayu. Lalu, apa perbedaan mendasar antara penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu ya, jadi kita harus luruskan bahwa pelanggaran dan sengketa itu adalah satu hal yang sangat berbeda. Perbedaan itu dapat kita lihat dari objek yang ditangani. Kalau pelanggaran itu adalah perbuatan yang melanggar terhadap aturan, pada intinya seperti itu. Sementara kalau sengketa itu adalah keberatan yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik itu keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh peserta atau perbuatan yang dilakukan oleh KPU. Dalam hal ini adalah keputusan yang dibuat oleh KPU. Kalau itu adalah keberatan yang dibuat itu adalah oleh peserta yang lain, itu disebut dengan sengketa antar peserta pemilu. Nah, sementara keberatan yang diakibatkan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU ini adalah sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, jadi gampang itu adalah dapat kita lihat dari objek yang permasalahan yang ditangani. Begitu, Wisnu. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya penyelesaian sengketa itu ada dua tipe kayak PSPP dan PSAP. Itu bisa dilihat dari objek sengketanya gitu ya Pak? Iya, betul, Dila. Pelanggaran itu juga itu ada beberapa jenis ya pelanggaran itu. Kalau sekarang perbuatan itu adalah yang melanggar itu adalah terhadap tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara, ini adalah merupakan pelanggaran administrasi. Nah, sementara kalau pelanggaran yang dilakukan adalah terhadap kode etik penyelenggara pemilu, itu adalah merupakan pelanggaran kode etik atau pelanggaran etik. Nah, itu hanya dilakukan oleh penyelenggara. Sementara kalau sekarang ada pelanggaran itu adalah dia melakukan terhadap perbuatannya adalah melakukan hal-hal yang dilarang dalam pemilu, ini bisa masuk dalam pelanggaran pidana, begitu, Dila. Berarti penanganan pelanggaran fokusnya pada pelanggaran yang melanggar aturan aja, Pak? Ya, betul, Bayu. Jadi pelanggaran itu adalah fokus terhadap perbuatan melanggar aturan pemilu. Itulah pelanggaran, gitu. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau sengketa itu bukan di peraturannya, tetapi ada keberatan ya terhadap perbuatan atau keputusan yang dibuat oleh KPU, sehingga peserta itu merasa dirugikan. Itu adalah sengketa. Itu perbedaannya. Kalau gitu Ya. Pak, contoh dari kasus penanganan pelanggaran pemilu itu gimana Pak? Nah, ini penting ya, jadi agar masyarakat itu paham terhadap pelanggar itu. Jadi contohnya kalau pelanggaran itu adalah misalnya adalah kita kan pada saat kampanye itu kan kita mengenal adanya APK, alat peraga kampanye. Jadi kalau misalnya ada oknum atau masyarakat atau siapapun yang merusak terhadap barang yang disebut dengan APK, ya itu namanya pelanggaran. Ya, jadi perusakan itu kan perbuatan yang dilarang. Jadi termasuk itu adalah bisa masuk dalam tindak pidana. Jadi pelanggaran terhadap pidana pemilu, begitu. Nah, sementara kalau contoh misalnya sengketa misalnya Dilana sebagai seorang calon. Ya, padahal pada saat DCS sudah tercantum namanya kan gitu ya. Nah, kemudian pada saat pengumuman DCT-nya tiba-tiba hilang, padahal Dila sendiri merasa bahwa persyaratan itu sudah lengkap dan benar. Nah, akhirnya keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi Dila bisa melakukan pengajuan sengketa ke Bawaslu, begitu. Terus, yang ada pelanggaran, Kijang lapornya Pak. Nah, ini pertanyaan yang bagus dari Wisnu. Kalau adanya pelanggaran, misalnya masyarakat menemukan dugaan pelanggaran di lapangan, jadi masyarakat itu adalah melapornya ke Bawaslu. Ya, Bawaslu kan ada di tingkat kabupaten, ada juga di kecamatan, dan juga ada di desa. Jadi, di mana yang terdekat itu bisa melaporkan, begitu kalau pelanggaran itu. Kalau tentang penyelesaian sengketa gimana Pak ngelapornya? Kalau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 2017 bahwa Bawaslu itu juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, baik itu adalah sengketa proses
sengketa proses itu kan secara garis besar dua, sengketa antar peserta pemilu dengan peserta. Itu misalnya pada saat kampanye ya, pada saat pemasangan baliho. Kemudian juga sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, ini adalah terkait dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang dirasa dirugikan oleh peserta. Itu adalah sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, itu juga dilaporkan ke Bawaslu. Begitu, Dek.